Charissa! Ya, kita diserang The Big Four. Mereka mematikan sekali Charissa. Oh, mereka mematikan apa? Mereka Gerak dulu. granat. Biar kita tahu seberapa mematikannya The Big Four. Kita harus lihat mereka. Makanya buat teman-teman Smart Views yang penasaran, langsung aja kita lihat di Movie Break episode minggu ini. Charissa! Berlindung. Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Free. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Gue Karissa. Yes. Dan sekarang kita balik lagi akan bahas mengenai film-film dan Film. Alright. Gue tadi mohon maaf ya agak ketawa dikit Iya, karena kenapa ya? gue jadi keinget sama Rianda. Kenapa? Kalau gue sama Rianda, gue yang ngomong freak mulu. Sekarang akhirnya Charissa ya, mohon maaf ya Charissa. Ini agak kangen ya, udah Kangen lama ya? gak ketemu Rianda lagi nih. Bener banget. Ya, untuk Rianda. Host tercinta kita. Betul. Rianda. Nah, kali ini kita akan bahas filmnya luar biasa ya. Ini baru keluar di Netflix ya 15 Iya. Desember Tadi lalu ya. kirain Kak Nathan ketawa karena kita mau bahas film yang lawak. Oh bukan, bukan. Ternyata Kan ya. si Rianda juga lawak kan Iya, benar. kehidupannya. Aduh. Oke, nah cara hari ini kita akan bahas The Big Four nih. Buat teman-teman pasti udah banyak yang penasaran juga karena sekarang lagi booming-boomingnya gitu ya. Iya, sempat jadi top 1 juga di beberapa negara. Betul. Netflixnya Iya. maksudnya. Nah ini gue udah gak sabar sih untuk bahas mengenai film ini. Tapi sebelum itu kita ngejelasin dulu lah beberapa identitasnya gitu. Gimana Cara? Oke, jadi film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan juga ini pemerannya ada beberapa cukup terkenal ya sebenarnya hampir. Oh banyak semuanya. Iya kan, semuanya kan. Para bintang. Yang pertama ada Abimana Arsya Satya sebagai Topan Gemuruh, ada Putri Marino sebagai Dina, ada Ari Ketiring. Ari Kriting sebagai Jenggo, lalu ada Lutesha I love Aku. you. Oh my god. Iya, dia sebagai Alpha di sini, ada Kristo Immanuel sebagai Pelor, ada Budi Ross sebagai Petrus dan terakhir ada Martino Leo sebagai Antonio Sandoval. Betul banget. Yang namanya sebenarnya nggak itu. Mari kita lihat nanti ya guys. Nah, itu dia. Nah, ini juga diproduksi oleh Frontier Pictures dan juga tentunya Netflix Studios. Ini program film original Netflix ya. Jadi buatan karena mereka ini tuh masuk dari bagian ini, Sar. Jadi beberapa bulan lalu itu si Netflix ini ngeluarin ada satu segmen video yang dinaikin di YouTube mereka. Tulisannya itu WIN, waktunya Indonesia Netflix. Nah, jadi ada beberapa banyak film-film Indonesia yang akhirnya kerja sama Netflix nanti akan rilis di dalam waktu-waktu dekat ini. Salah satunya yang pertama ya dari mereka itu The Big Four. Nanti kan di situ juga ada Joko Anwar, ada Radit juga, ada Ernest, tapi banyak lah, tapi salah satunya ini. Nah, The Big Four ini kalau sekarang ya untuk periode kemarin itu dari 12 hingga 18 Desember dia akhirnya menjadi film non bahasa Inggris kedua yang paling banyak ditonton. Ini di dunia loh ya. Di dunia? Bukan di Indonesia, di dunia. Luar biasa. Kalau di Indonesia sekarang tuh dia jadi nomor 1 tadi udah dibilang sama lu kan. Masih tetap sampai detik ini pun dia masih tetap nomor 1. Nah, ini film ini akhirnya juga mendapatkan total penayangan orang nonton gitu ya, jumlah total penayangan itu bisa sampai 16,4 juta. Wah, luar biasa. Ramai banget guys, Luar biasa. Terus ada fakta terakhir apa lagi, Cara? Dan The Big Four ini juga masuk di dalam daftar 10 film teratas film teratas di Netflix di 53 negara. 53 negara. Termasuk Indonesia yang berada di peringkat teratas juga nih. Berarti masuk top 10 tuh lumayan loh ya. Maksudnya, lumayan banget itu, bukan lumayan itu. lagi sih, keren untuk di banget dunia, juga. 53 negara loh bayangin. Luar biasa ya. Dan ini adalah film aksi pertama Putri Marino, Putri Marino, guys. itu dia ya. Nah ini makanya kalau misalnya untuk dari film ini nih, dia kan kalau secara cerita itu sebenarnya premisnya menurut gue menarik gitu. Iya, karena juga. ada satu perempuan namanya Dina. Dia punya bapak namanya Petrus. Nah Petrus ini tuh bisa dibilang kayak mercenary lah ya, pembunuh bayaran. Lah ya. Tapi kayaknya pembunuh bayaran ini kayak dia tuh untuk membasmi orang-orang yang sebenarnya jahat gitu, bisa dibilang gitu ya. Nah mungkin dia bisa dapat duit dari situ gitu ya. Jangan karena namanya Petrus, penembak misteri.
gue juga awalnya mikirnya itu. Iya. Maksudnya kayak gue mikirnya awalnya julukan, Iya, ternyata emang namanya ya gitu. Nah dia ini jago banget lah gitu sebagai seorang killer gitu kan. Tapi agak ya bisa dibilang secara moral dia orangnya sebenarnya baik Iya, gitu kan. baik sih. Si bapak ini si Budi Rostadi gitu kan. Nah ya udah akhirnya dia itu ternyata punya 4 anak angkat, di mana 4 ini anak-anaknya tuh bertalenta semua gitu kan. Nah udah jadi besar 4 anak ini, itu salah satunya tadi ada Abimana dan teman-temannya. Nah tiba-tiba si Petrus ini mungkin pasti udah punya banyak musuh kan, dibunuhlah nih manusia Dengan cara si bapak. tertusuk guys dia. Tertusuk dan akhirnya ya sudahlah, akhirnya 3 tahun berselang, Dina galau masih tetap mencari siapa pembunuhnya. Iya, soalnya nggak ketahuan tuh pembunuhnya. Nggak ketahuan pembunuhnya siapa. Ya udah, Indian akhirnya Dina ketemulah sama 4 anak ini, ya akhirnya memang mereka adalah seorang ya bisa dijuluk sebagai The Big Four. Udah akhirnya usut akhirnya ada benang-benang merahnya sama cerita-cerita dulu bapaknya, di mana yang itu akan menjadi rotasi cerita dalam film ini gitu. Nah, kalau dari lu Char, pendapat lu pertama kali setelah nonton film ini gimana? Jujur pas nonton kayak gila, ternyata film Indonesia sekarang kualitasnya udah makin gila aja gitu. Wah, luar biasa sih. Kayak makin keren. Maksudnya dari kemarin-kemarin tuh kayak aku nonton film Indonesia yang kayak emang worth it buat ditonton gitu loh. Benar-benar. Bahkan menurut aku kayaknya ini akan lebih seru sih kalau misalnya Big Four ini ditayanginnya di bioskop gitu, ya kan? Bener banget. Yang gue inget terakhir tuh bahkan kalau film komedi action tuh yang kalau nggak komiknya pasti lah ya, komiknya udah pasti. Terus juga ada ini Hit and Run dulu si Joe Taslim, gitu kan, sama si siapa yang YouTuber Lupa. Chandra Liao. Oh iya, Chandra Liao. Ya. Mirip Kanatan deh dia. Banyak ya yang mirip saya ya. Nah itulah makanya gue sangat senang akhirnya dibikin film action komedi lagi, tapi dengan budget dan kualitas internasional gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat juga ini kayak cocok banget untuk masuk di pasar internasional, memang bikin filmnya kayak gitu Hollywood banget sih. Dan in the end ya masuk juga akhirnya, ya buktinya secara data emang udah masuk ke 53 negara top 10 gitu kan. Gitu. Nah, kalau ngomongin kan tadi lu udah sempat bilang juga kalau misalnya ini cocok banget untuk kayak film-film Hollywood gitu kan. Tapi tetap walaupun dari sana sendiri gue masih ngerasa ada Timo kan sebenarnya ini terlepas dari dia kan biasanya bikin film horor gitu kan. Nah iya itu. Iya kan? Tapi masih tetap ada menurut gue DNA cara directionnya dia tuh masih tetap ada di sini. Kayak tadi lu melekat banget sih. Ada horor-horornya juga. Ada iya, kan, pas yang ada adegan, pokoknya ada beberapa adegan tiba-tiba kayak kok jadi ingat film dia yang Sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Iblis Menjemput gitu kan. Terus pas bagian yang dia keracunan, tapi ada kok di trailer juga sempat dikasih tunjuk sekilas-sekilas gitu kan. Nah kalau ngomongin dari Timo sendiri juga dia kadang lumayan terkenal dengan sadisnya kan. Nah gimana? Gore-nya. Jujur nonton ini sadis banget. Aku tuh antara kayak geli ketawa karena komedinya juga masih dapat, tapi geli juga dengan sadisnya gitu loh. Itu tuh bener-bener kayak gore-nya tuh sadis, yang bener-bener kayak darah di mana-mana, daging hancur-hancuran loh, itu gue kaget. Iya, di awal nonton, tapi jujur ya pas di awal nonton aku kayak apa ya, ini freak banget gitu loh di filmnya. Aku sempat kayak gitu ngerasa kayak kok kayaknya bakal aneh gitu, tapi ternyata gila itu sadisnya emang dapet banget, tapi komedinya juga masih dapet gitu. Jadi bener-bener kayak antara bingung kayak mau ketawa atau kayak geli. Gitu. Karena memang pas banget dia tuh di menit-menit awal udah langsung ini kan action kan. Iya, udah langsung action, udah ngasih tunjuk kalau misalnya ya emang ini filmnya cocoknya untuk 21 tahun ke atas kalau gue bilang gitu kan. Sih, aku setuju. Kalau buat dibilang anak-anak sih ya menurut gue agak-agak kurang masuk gitu ya. Gitu. Nah, 17 ini kan, tahun ke atas lah paling 17 tahun ke atas paling enggak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita lihat juga di sini kan kalau gue lihat tuh dia banyak banget ngambil tropes-nya Hollywood. Tropes tuh kayak misalnya kayak ada kayak apa ya, kayak stereotip lah kalau mau dibilang. Misalnya contoh, misalnya ada anak laki-laki, kalau si Topan ini kan maksudnya karakter Topan tuh pasti banyak banget yang bisa kita temuin di orang-orang di Hollywood gitu kan, karakter-karakter filmnya gitu. Jadi banyak banget kayak misalnya ada bukan cuma DNA-nya Timo, tapi DNA-nya directionnya dari model-model Hollywood masuk ada di film ini juga.
karena salah satunya itu adalah setnya, ya nggak? Iya, setnya jujur, mantep banget. Bagus itu banget kayak sih. di Hollywood beneran buat Beneran ya? Iya kan? Yang kayak di ini aja deh, yang di Paradise. Iya. Paradise. Sumpah, iya itu. Dimana semua orang nice. Waduh, Itu ngakak Anda semua. memang ya. Jadi gue suka banget sih. Kalau dari sisi lain, dari koreonya menurut lo gimana, Jan? Kalau dari Korea aku juga suka banget karena menurut aku koreo dari action ini flawless banget. Bener-bener kayak smooth gitu loh. Aku seneng ngeliatnya tuh, bahkan kayak ini maaf membandingkan ya, cuma kayak terakhir Sri Asih tuh kayak menurut aku koreonya aku lebih suka yang di sini. Tapi kalau ngomongin Korea lebih suka yang ini daripada Iya, Sri Asih. jujur Oke, iya. baik. Gila ya, aku kayak suka banget yang Aduh, ini. kaget gue. Sampai Sri shock. Asih loh men, iya. Padahal Sri Asih kan mestinya dibilang ya superhero kan lebih action ya. Iya, makanya. Tapi ya itu pendapat kita guys. Kalau menurut kalian gimana? Boleh juga komen di Komen di bawah ya. bawah. Nah, kalau ngomongin sisi lain juga ini kita gua ngomongin karakter-karakternya nih ya sekarang ya. Nah, kalau si Putri Marino masuk, ini kan film action pertamanya kan. Iya. Gitu. Memang sebenarnya kalau menurut gua adegan action tuh banyak nggak datang dari Putri Marino gitu. Putri Marino dia lebih kayak Selipan aja sih dia. yang lebih kayak apa ya, mempersatukan the big The Big four Four. lah bisa dibilang gitu kan. Nah, tapi ada satu adegan tuh entah kenapa gue ngerasa Putri Marino sumpah cakep banget di film ini. Yang mana, yang mana? Yang di awal, Oh. yang si Abimana ngeliatin Putri. Itu tapi emang sih kayak Itu, wow. si Abimana terpesona, kita Iya kan? juga ikutan Gue gitu. kayak kayak gue baru ngeliat kalau gue baru bener-bener ngeliat Putri Marino cakep mampus tuh di sini. Gitu. Padahal ya yang nggak gue expect, padahal kan dia banyak film romance juga Iya, sebelum-sebelumnya kan. Tapi gue ngerasa dia paling cakep di sini gitu. Mungkin karena di sisi lain gue juga suka yang kayak Lutesa gitu ya. Karena di sini Sama, aku suka banget sangat Lutesa. entertaining sih dia Iya. di sini sih. Ngakak Kayak terakhir kan yang baru kita nonton tuh apa kemarin? Keramat. Keramat itu kan si Ih, beda Lutesa kan horor-horor Horor gitu parah. kan. Nah, kalau di sini kan dia nah yang gue nggak tahu nih, ini gue baru tahu juga fun fact-nya, Char. Ternyata Lutesa itu di dalam film ini memang dia tuh kayak punya Tourette syndrome. Aku juga nggak Gue nggak ngeh, Karena makanya Tourette syndrome-nya kayak beda aja sama yang aku tahu pada dia umumnya. kesel gitu kan, suka ngomong Langsung ngomong gitu kan. Iya. Itu bukan kayak maksudnya misalnya anjir gitu kan. Iya. Itu ternyata memang dia yang nggak, mungkin orang nggak ngeh. Gue ngiranya juga awalnya kayak emang itu Emang dia karakternya kayak, dia kayak gitu. Oh, ternyata memang sebenarnya dia punya Tourette syndrome yang kita nggak ngeh. aku nggak ngeh karena Fun fact. taunya tuh ya udah Tourette syndrome pada umumnya nggak kayak gitu aku taunya. Benar-benar. Iya kan? Jadi itu ya salah satu plot point mungkin buat teman-teman bisa sadar. Nah, ngomongin kekurangan nih, Char. Kalau dari gue jujur gue agak lumayan banyak sih kalau ngomongin mengenai Oke. kekurangan gitu ya. Tapi kalau dari lu sendiri gimana? Kalau dari aku mungkin karena ini komedinya cukup dominan ya. Kadang waktu kita dibawa ke satu momen scene yang kayak dramatis, itu kayak jadi nggak nyampe emosinya menurutku. Iya. Iya. Kalau misalnya mungkin karena di sini ngomongin keluarga ya, balik lagi gitu kan. Iya. Kayak misalnya sebutlah nih dia nih dengan The Big Four, walaupun mereka bukan sedarah, tapi ya karena dipersatukan oleh si bapaknya ya tetap masih ada emosi-emosinya yang menurut gue bisa Masih ada tersampaikan value-nya itu. masih ada value-nya ya kalau mau dibilang bener kayak gitu ke kita. Di lain sisi juga kalau misalnya ngomongin film ini masih banyak banget sih hal-hal yang nggak logik gitu. Jujur iya. Kayak ini Itu ngapain sih. sih? Ini kenapa tiba-tiba kok dia bisa hidup gitu? Iya, Kayak kan? bayangin coy, kayak ini gue di sini nih, kayak hitungan ya 5 meter lah. Ini si Martinolio nih nembak boy, nembak. Lagi orang naik motor, Bisa kagak ada yang nggak kena. Oh my god. Itu kan paling nggak at least lo luka gitu loh. Ini enggak. Kayak di situ menurut aku agak terlalu maksa sih kayak apa karena mungkin ya udah biar fun gitu ya. Tapi kurang sih. Nah, karena emang dia nggak logik, jadi sumpah guys. Jadi beberapa gue ngerasa berasa kayak plot armor gitu loh. Iya, Jadi kayak bener-bener. seakan-akan nih orang nggak mungkin mati, pasti bakal hidup sampai akhir dan heroesnya bakal menang gitu. Nah, di lain sisi itu beberapa hal yang gue ngerasain, mohon maaf ya Char, mungkin Iya. untuk film, lu kan ngerasa bahwa film The Big Four ini ya ada lu suka lah untuk Iya, skornya tinggi, suka, tadi kan gue udah iya, tahu. ha-ha. Tapi jujur aja, gue tuh jadi agak sedikit mengurang tuh karena beberapa Plot itu ya. plot minus ini, yaitu salah Iya. lain halnya yaitu adalah gue ngerasa dia tuh punya potensi tapi nggak tercapai dalam arti kalau misalnya dia tuh kan ada, gue ngerasa bahwa ini budgetnya tuh pasti lumayan besar lah dan udah dikepalai oleh Netflix, diproduseri Iya. oleh Netflix gitu kan. Nah sayangnya adalah ya gue ngerasa ya film ini ya sebatas kayak untuk film entertaining aja, Bener, film bener, have fun aku setuju. aja, Iya. kayak secara
action, visual oke. Tapi kalau ngomongin narasinya mungkin ya so-so lah. Dia nggak ngejual narasi maybe. Iya gitu benar-benar. ya. Karena kita ketawa, tapi Kita ketawa, untuk, bener. Dari narasinya tuh ya sebenarnya masih kurang Masih banget kurang, jujur. gitu kan. Nah, di lain hal, menurut gua udah itu durasinya kepanjangan menurut gua. Iya benar, karena kayak itu udah mau nyanyiin Avatar ya. Hah? Tapi nggak sampai sih, cuma menurut aku ya cukup kepanjangan sih. Cukup Ada kepanjangan. beberapa adegan yang kayak harusnya lu nggak sepanjang itu, apalagi yang di keracunan nggak sih? Yang keracunan, jadi ada beberapa plot point memang menurut gua nggak perlu juga. Entah itu ya salah satunya yang tadi lo udah bilang ya keracunan Iya, gitu kan. kayaknya memang mereka tuh menurut aku film ini ngejar kayak fun dan entertainingnya aja Fun dan menurut aku. entertainingnya aja gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya dari gue pribadi sih ngomongin humornya ya, humornya sih gue suka sih gitu. Maksudnya memang ada karena gue udah sering nonton film Hollywood, Iya. gue udah suka nonton juga film-film komedinya Indonesia. Jadi ada beberapa kayak jokes-jokesnya tuh yang kayak jokes Hollywood punya. Iya, Ada iya. jokesnya jokes Indonesia punya. Kalau gue masih masuk gitu kan. Tapi kalau dari lo gimana? Menurut aku juga, aku setuju sih. Tapi terlepas dari itu aku mau nambahin juga, ini komedinya menurut aku cukup ekstrim ya. Karena kayak mereka pertama effortless gitu loh untuk ngelawak, tapi kayak lucu gitu loh. Benar-benar. Dan kayak aku agak shock karena emang di sini yang ekstrim mungkin kenapa terasa lebih fun dan lebih seru karena no sensor gitu loh. Jadi kayak lebih ngakak. Benar. Mungkin Gue- itu ya karena gue mereka nggak ingat lagi. ditaruh di bioskop. Mungkin karena itu nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Tapi tetap aja dong, dia kan kalau taruh di bioskop kan tetap 21 plus. Iya Ya, sih. mestinya nggak masalah kan. Tapi itu kayak ekstrim gitu loh menurut Ekstrim, aku. ekstrim. Dan Benar, berhasil memang komedinya tuh Benar, berhasil benar. banget. Nah, yang gue kaget tuh mungkin ada beberapa jokes mungkin nggak akan nyampe ke orang luar. Kayak contohnya kan Iya. dia ada sebut nenek gayung gitu kan. Nah, benar. Ya ini mirip nenek gayung. Nah, nenek gayung siapa? Iya Nenek sih, gayung mungkin siapa orang luar gitu. kayak apa ya? Dan tapi gue nontonnya itu pakai sub Indo. Jadi gue pengen tahu kalau misalnya. Oh iya, kalau Inggris apa ya? Kayak bahasa Inggrisnya gayung apa sih? Nah, itu gue nggak tahu apa sih gayung apa sih guys? Grandma gayung Grandma gitu, gayung kayak apa atau ya? bercanda-bercandanya kayak misalnya dia Dan ada ngomong beberapa kata-kata kasar juga kayaknya orang Indo doang gak sih yang tahu? orang Indo doang. Iya, Iya. benar. Makanya gue agak-agak gue sukanya gini ya. Gue kan nontonnya pakai sub kan. Jadi ada tuh beberapa closed caption tuh yang kalau misalnya lagi adegan apa dijelasin di dalam ditutup kurung gitu kan. Iya. Nah, kalau yang bikin menarik itu bahkan ternyata apa yang gue perhatiin sesuai juga dengan sosial medianya dari Netflix. Kenapa? Karena kan mereka tembak-tembakan kan. Iya. Di subsnya tuh pas adegan tembak-tembakan tuh tulisannya suara dar der dor senapan gitu. Dar der dor mah orang Indo mana. Tapi karena orang Indo ngerti Iya. gitu kan. Jadi Kalau luar lucu apa ya? gitu. Subtitle-nya tuh lucu. Jadi Dar buat der voice apa dar kayak der dor ngakak gitu sih. kan. Nah, tapi di lain hal jadi akhirnya ya kita berdua setuju ya kalau misalnya ngomongin skripnya sih menarik lah ya. Ini Menarik, tapi Indonesia iya, gitu ha-ha. ya. Yang bisa mungkin buat teman-teman di luar negara akhirnya tahu oh khasnya Indonesia tuh kayak gini. Iya, oh kata kasar Indonesia kayak Kata gini. kasar Indonesia kayak gini. Ha-ha. Orang jadi pengen belajar gitu Iya. kan. Jadi pengen belajar. Nah, karena film ini skalanya udah internasional, gue ngerasa juga ini tuh bisa jadi breakthrough, bisa jadi terobosan lah buat teman-teman SDM mungkin yang akhirnya bergabung dalam film ini di mana akhirnya ngelihat kan kalau misalnya karena yang berkembang itu secara penonton tuh bukan cuma kita doang, tapi Iya. SDM di belakangnya tuh kan akhirnya ngeliat oh kalau produksi sama Netflix tuh maybe akan kayak gini gitu kan. Oh kalau misalnya bikin action kayak gini tuh pakai green screen tuh oh ternyata kayak gini kan. Kalau misalnya di Paradise kan pasti kelihatan banget, maksudnya belakangnya Iya, tuh bukan kayak tempat real beneran. Real set gitu. Bukan real set beneran. Jadi ya ada hal-hal tuh yang menurut gua bukan cuma buat kita penonton doang, tapi buat teman-teman di balik layar gitu kan. Di balik layar Itu akan perfilman lah ya. perfilman Keren sih untuk bisa tempat belajar belajar. juga gitu. Nah kalau dari Cersa skornya berapa? Aku 8 deh dari 10 ya. 8 dari 10 ya. Oke, kalau dari gua 7,5 gitu. Karena kalau ngomongin fun pasti Iya fun, jujur emang Pasti fun banget. Nah. Iya, tapi kalau ngomongin mengenai narasi ya tetap itu so-so, nggak jelek, tapi udah entertaining lah kalau ngomongin film ini. Iya betul. Oke, Smart Viewers udah sampai di ujung acara. Kurang lebih ulasan kita pada hari ini seperti itu. Buat teman-teman jangan lupa untuk komen Like dan juga share ke teman-teman kalian yang mau nonton Big Four ya. pastinya. Ya dan juga subscribe ke YouTube channel kita. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau kita upload episode baru. Itu dia. Nah ini kebetulan episode ini adalah episode terakhir di tahun 2022 gitu ya.
Nah buat teman-teman nanti tahun depan semoga kita akan ketemu lagi. Kita lupa. Selamat Merry Christmas ya guys Merry buat teman-teman. Christmas. Merry Christmas dan nanti kita tahun depan akan ketemu lagi. Semoga Movie Freak ya bisa berjalan lebih lancar, lebih besar. Amin. Mohon supportnya ya guys untuk tahun Boleh depan. komen ya support Movie Freak guys. Pastinya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton pada tahun ini. Nanti tahun depan kita akan baik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Karissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.